Ada? Tidak ada. Berarti lengkap semua ya? Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang matriks, pengertian matriks, elemen matriks, kemudian kesamaan dua buah matriks, dan yang terakhir adalah transpose matriks. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah operasi-operasi pada matriks, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian dua buah matriks. Di dalam operasi matriks banyak sekali hal-hal kontekstual atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan operasi matriks itu. Kalian mau tahu kayak apa? Silahkan perhatikan video berikut. Hai Bulan, kamu kenapa? Kok sedih? Aku galau nih, laptopku mati. Sedangkan aku harus menghitung data penjualan produk di tokoku minggu ini. Oh, kamu bisa hitung manual aja. Coba aku lihat datanya. Pada hari Senin, kamu menjual 5 produk A, 3 produk B, dan 2 produk C. Lalu pada hari Selasa, kamu menjual 4 produk A, 6 produk B, dan 1 produk C. Nah, kamu bisa menjumlahkan penjualan hari Senin dan Selasa untuk mendapatkan total penjualan menggunakan matriks. Oh iya, bisa pakai matriks. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Aku mau hitung data penjualanku dulu. Nah, berdasarkan dari video tersebut, apa yang Anda pikirkan mengenai itu? Apakah permasalahan sehari-hari dapat dinyatakan atau dapat dikerjakan dengan menggunakan operasi matriks? Dapat ya? Dapat atau tidak? Oke. Kalau memang dapat, silahkan pikirkan kira-kira bagaimana cara mengerjakan permasalahan yang tadi itu. Nah, sebagai pengantar dari saya bahwasanya untuk operasi pada matriks itu terdapat 4: operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, kemudian perkalian dua buah matriks. Eksperimen itu seperti apa? Nah, matriks eksperimen artinya kalian itu bereksperimen menggunakan matriks. Jadi kalian bereksperimen menggunakan matriks, yang mana matriks eksperimen itu terdiri dari papan matriks atau manual matrix board, kemudian nanti dikaitkan dengan seperti ini. Nah, ini namanya matriks kalkulator atau kalkulator matriks. Jadi perpaduan antara manual matrix board atau papan manual matrix dengan digital matrix kalkulator saya namakan dengan matriks eksperimen. Jadi bagaimana kalian itu nanti mengerjakan operasi-operasi penjumlahan atau pengurangan ataupun perkalian skalar dengan matriks maupun perkalian dua buah matriks dengan menggunakan integrasi atau penggabungan dari dua alat peraga ini yang kita namakan dengan matriks eksperimen. Sebagai contoh, misalkan ya kayak gini. Misalkan ada matriks A 4012 ditambah kemudian 2 min 1 1 6. Bagaimana cara menjumlahkannya? Saya minta bantuan sekarang satu orang untuk ke depan. Nah, saya tunjuk ini, Nurul ke depan. Nurul ke depan.
sebelum kamu itu meletakkan atau menggunakan matriks eksperimen ini ordonya berapa? Ini? Oke, silakan isi kotak yang di sana. Terus penjumlahan. Terus oke, sama dengan diletakkan di mana? Oke, ya. Kemudian hasilnya 4 tambah 2. Terus silahkan dicari angka-angkanya. Di situ sudah tertera semuanya. Ada bulatan-bulatan angka. Nurul mau nyari angka berapa? Angka 2. Oke. Ini angka 2. Jatuh. Terus sekarang agak ke pinggir. Perhatikan bahwasanya matriks 4012 ditambah 2 min 1 16 menghasilkan 6 min 1 2 8. Nah, ini jika dikerjakan dengan papan matriks. Nah, sekarang kita cek dengan penggunaan kalkulator matriks atau matriks kalkulator. Silahkan dicoba. Isi. Yang lain sambil perhatikan. Silakan. Yang mana tuh mau masukkan yang satu? Diletakkan di sini ya. Yuk, lanjut. Nah, silakan. Karena penjumlahan, diklik A plus B. Hasilnya adalah 6 min 1 28. Benar tidak? Benar. Jadi antara papan manual matriks dengan matriks kalkulator kita bisa integrasikan. Paham? Oke, kalau paham kasih tepuk tangan buat Nurul. Paham ya? Nah, kalau paham, kemudian kita lanjutkan. Operasi yang pertama adalah penjumlahan. Yang ini ada masalah kontekstual atau masalah nyata, sebuah operasi sekolah mencatat jumlah barang yang terjual dalam selama 2 hari. Maksudnya selama 2 hari ya. Matriks A adalah 1284. Artinya untuk baris pertama jumlah buku dan pensil yang terjual hari Senin. Untuk baris yang kedua jumlah buku dan pensil yang terjual hari Selasa. Untuk toko yang lain, artinya selain operasi sekolah itu mencatat jumlah barang yang terjual selama 2 hari, yaitu dinyatakan dalam matriks B
6317. Jadi matriks A-nya tadi berapa? 1284. Matriks B-nya 6317. Nah, kemudian baris yang pertama jumlah buku dan pensil yang terjual hari Senin, sedangkan baris yang kedua buku dan pensil yang terjual hari Selasa. Nah, sekarang bagaimana cara kalian dalam melakukan eksperimen atau bermatriks eksperimen? Nah, ini contohnya, tentukan hasil dari A tambah B dengan menggunakan matriks eksperimen. Nah, dengan menggunakan papan matriks didapat A tambah B dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang saya minta satu orang untuk ke depan menjumlahkan matriks A dan matriks B. Siapa yang mengerjakan? Ya, silakan Nona. Silakan. Yang lain sambil lalu materinya dibaca. Silakan. Sambil lalu dikerjakan. Jika masih ada salah satu anggota kelompok yang belum paham, bisa sambil sharing, bertanya ke teman-temannya. Oke, sudah selesai? Nah, ini Nona mengerjakan dengan matriks eksperimen tapi yang pakai manual. Bolehkah saya minta satu orang dari kelompok lain untuk mengecek apakah pekerjaan Nona ini benar dengan menggunakan kalkulator? Siapa yang mau nyoba? Ayo siapa? Silakan Saida. Ini Saida. Dulu ya, hapus dulu angka-angka yang tadi. Nah, 1 dihapus dulu ya. Nah, perhatikan semuanya. Hasilnya berapa? 7, 5, 9, 11. Sama? Sama. Oke, kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Paham ya? Nah, oke, sekarang untuk pengurangan prosesnya sama.
Untuk perkalian dengan skalar di LKPD-nya saya sudah kasih langkah-langkahnya seperti apa, termasuk yang untuk perkalian dua buah matriks. Sekarang tugas kalian, silakan permasalahan yang ada di LKPD itu dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Nanti tiap kelompok maju ke depan untuk mengerjakan, kemudian sambil didiskusikan dengan kelompok yang lain. Misalkan kelompok satu ke depan secara manual, nanti dicek oleh kelompok B apakah itu benar atau salah. Nanti misalkan katanya kelompok C bukan seperti itu, nanti bisa dibuat diskusi. Paham ya? Oke, silakan sekarang kerjakan. Bagaimana dengan hasil diskusinya? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekarang kelompok berapa yang mau presentasi pertama? Silakan. Oke, kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk ke depan. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Yang lain sambil lalu diperhatikan. Silakan di bagian belum paham, perhatikan bagaimana cara menyusun, bagaimana cara menggunakan. Sudah ya? Oke, agak pinggir dulu. Ayo, pinggir dulu. Matriksnya 2, 3, min 2, min 1 tambah min 2, 3, 4, min 1 sama dengan 0, 6, 2, 4. Ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang tidak sependapat dengan jawaban ini? Ataukah ini sudah benar? Ya? Ini ada yang salah. Oke. Ini dari kelompok berapa? 1. Silakan untuk kelompok 1 diperbaiki yang mana yang salah, tetapi ini jangan dihapus dulu. Silakan letak kesalahannya yang mana, silakan dijelaskan ke semua anggota kelompoknya. Silakan. Silakan. Terus cari angka berapa? Min 2. Ini min 2. Oke, agak ke samping. Bagaimana dengan yang ini? Adakah yang punya pendapat lain? Silakan. Dari kelompok 2. Hasil dari ini. Oh, ada ya. Silakan. Ke depan. Mau langsung ngecek pakai kalkulator atau memperbaiki ini? Memperbaiki ya. Oke, silakan.
Sudah ada dua opsi jawaban. Kita sharing bersama-sama. Terus. Oke, sudah ada 3 opsi jawaban. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah benar? Saya tidak bisa memutuskan benar apa salah. Kamu dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Silahkan cek pakai ini. Yuk, silahkan. Diperhatikan, jadi tadi ada 3 jawaban. Yang pertama hasilnya seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Kita kolaborasikan dengan kalkulator matriks. Kalau ternyata nanti kalkulatornya salah juga, maka kita pakai aplikasi yang lebih canggih lagi. Buat ikan terus itu main 2, yang lain sambil diperhatikan. Itu yang 1. dibantu ya untuk memasukkan atau input itunya. Silakan. Matriks P. Semuanya perhatikan biar sama-sama paham. Oke, mana hasilnya? Oke, hasilnya adalah 062-2. Berarti yang betul adalah jawaban yang ketiga. Kasih tepuk tangan untuk ketiga nomor ini. Nah, berdasarkan hasil dari pekerjaan Anda tadi ketika berdiskusi mengenai matriks eksperimen, apakah kalian sudah paham cara menggunakan papan matriks ini kemudian disandingkan dengan kalkulator itu? Paham? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana aturan penjumlahan matriks berdasarkan contoh di atas? Artinya, dari soal itu, kapan dua buah matriks bisa dijumlahkan? Atau kalau saya perbanyak lagi itu, bagaimana aturan penjumlahan matriks sekaligus saya tambahkan pengurangan matriks seperti itu. Nah, karena tadi cara pengerjaannya sama. Silakan, ada yang bisa jawab? Dari berbagai contoh itu kira-kira kesimpulannya apa? Kelompok 1. Oke, apa? Ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Ada yang tidak sependapat? Nah, sependapat ya. Oke. Yang pertama ordonya harus sama. Terus lagi. Kelompok 2, silakan. Hasilnya sesuai dengan ordo. Hasilnya sesuai dengan ordo. Maksudnya, misalkan ini ya. Ini 2 kali 2. Ini 2 kali 2. ini 2 kali 2. Oke. Jadi kalau
kita sederhanakan, hasil dari operasinya itu menunjukkan ordo yang semula. Kemudian ada lagi kelompok berapa? Kelompok 3. Oh 5. Oke, silakan. Dijumlahkan elemen yang letaknya sama. Nah, cara menjumlahkannya adalah elemen yang letaknya sama. Saya akan tanya, misalkan ini dengan apa? Sama minggu. Nah, dengan yang ini ya, karena ini dengan ini seletak atau satu baris. Kalau ini meskipun satu baris, pasangannya dengan dengan 3. Paham ya? Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, saya akan berikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Operasi pada matriks itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, matriks dengan skalar. Kemudian yang keempat, perkalian 2 buah matriks. Kemudian lagi aturan dari penjumlahan ataupun pengurangan dari matriks adalah ordonya harus sama. Kemudian sesuai dengan ordo yang itu. Kemudian elemen yang letaknya sama. Nah, perlu diketahui sekali lagi bahwasanya operasi pada matriks itu banyak digunakan untuk mengerjakan permasalahan sehari-hari atau dalam matematika dikenal dengan istilah masalah kontekstual. Paham ya? Masih semangat belajarnya? Masih semangat? Oke, berhubung waktunya sudah hampir habis, saya akhiri. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Silahkan, Mbak. Silahkan. Selesai ya? Nah, doa sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.